ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Ausyad TV serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesehatan, memberi kita umur, sehingga kita berharap dengan sisa-sisa umur kita masih bisa kembali mengumpulkan kebaikan-kebaikan, atau kita bisa menggunakan sisa usia kita untuk bertobat atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Salawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada karib kerabat beliau, kepada para sahabat, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman kelak. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bicara masalah mahar. Mahar itu adalah suatu pemberian yang diberikan seorang mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan menjadi istrinya kelak. Satu pemberian di mana pemberian ini bagaimana batasannya nanti insyaallah akan kita bahas. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Mengenai mahar ini, apakah ketika mahar ini diserahkan atau ketika pemberian ini diserahkan kepada seorang wanita, apakah mahar tersebut haruslah berupa harta? Apakah mahar tersebut haruskah berupa harta ataukah boleh bentuk-bentuk yang lain? Tentunya ikhwah, kita akan sebutkan hadis-hadisnya jika memang ada mahar dalam bentuk lain, dalam bentuk selain bentuk harta. Yang pertama ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yang terkait dengan mahar, ini sudah pernah kita bahas, di mana mahar merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan menurut pendapat yang rajih. Hanya saja mahar ini tidak harus disebutkan, tidak harus ditentukan pada waktu akad pernikahan. Intinya yang disyariatkan di sini ya
seorang lelaki memberikan mahar, ya, seorang laki-laki memberikan maharnya, baik yang sudah dia tetapkan ataupun masih belum dia sebutkan, ataupun mahar yang belum dia sebutkan. Bentuk apa sajakah yang dibolehkan dijadikan sebagai mahar? Yang pertama, ikhwah, yaitu semua ataupun apa saja yang bisa dijadikan sebagai harta. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai harta. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat An-Nisa ayat 24, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Dan sesungguhnya dihalalkan bagi kalian selain daripada itu, an tabtaghu bi amwalikum, di mana kalian menikahi wanita dengan memberikan sejumlah harta. Jadi yang pertama, memberikan mahar yaitu berupa harta. Apakah dia berupa uang, ya, ataukah berupa benda yang berharga lainnya. Artinya benda tersebut tentunya benda yang memiliki harga. Itu yang pertama, ikhwah. Yang kedua, atau boleh juga, ya, dibolehkan juga mahar itu berupa upah sewa ataupun dengan menyewa seseorang. Jadi dia menikahi seorang wanita, maharnya dia bekerja sekian tahun misalnya, atau dia bekerja dalam beberapa bulan. Jadi itulah maharnya. Dia bekerja kepada si wali si perempuan, dia bekerja, laki-laki ini bekerja dengan wali si perempuan, dan itulah sebagai maharnya, ya, dalam pernikahan tersebut. Dalam masalah ini, Khofiddin, apa saja yang dimana bisa diberikan upah, seperti misalnya apa maharnya? Maharnya kamu membangun rumah saya, misalnya, ya, kamu bangun rumah saya, berarti dia seorang tukang bangunan. Atau kamu buatkan saya kursi, misalnya, ya, kamu buatkan saya kursi, 1 unit kursi. Atau misalnya, ikhwah, kamu gembalakan kambing saya misalnya selama sekian minggu atau sekian bulan. Termasuk juga yaitu kamu ajarkan saya Al-Quran misalnya, ya, atau kamu ajarkan istrimu Al-Quran. Jadi maharnya kamu ajarkan dia Al-Quran sampai mahir baca Al-Quran. Itu juga dibolehkan, ikhwah, ya. Dan apakah mengajarkan Al-Quran itu juga boleh diberikan upah? Boleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna ahaqqu man ahaqqa alaihi inna ahaqqu man ahaqqa alaihi al-ujrah kitabullah. Sesungguhnya suatu perkara yang paling berhak kamu ambil imbalannya adalah dengan kitabullah. Seperti dia meruqyah misalnya, ya. Maharnya apa misalnya? Maharnya ya kamu ruqyah dia sampai sembuh misalnya. Atau kamu obat dia sampai sembuh. Itu semua, ikhwatiddin, dibolehkan untuk dijadikan sebagai mahar. Demikian, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan ini pernah terjadi, ya. Ini pernah terjadi disebutkan dalam Al-Qur'an, dan kisah ini sudah pernah kita sebutkan pada kajian-kajian yang lalu, yaitu dalam surat Qasas ayat 27, di mana ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Madian dan dia melihat 2 orang wanita yang sedang menghalang-halangi ternaknya untuk minum.
karena mereka tidak bisa memberikan minum gembala mereka sampai pengembala-pengembala laki-laki itu pulang. Jadi mereka lah yang terakhir. Akhirnya Nabi Musa menolong kedua wanita ini, memberikan minum gembala-gembalanya. Setelah kedua wanita ini pulang, ke rumahnya, orang tuanya terkejut, kenapa kok cepat sekali kali ini? Barulah kedua wanita ini menceritakan ada seorang pemuda yang menolong mereka untuk memberikan minum gembala-gembala mereka. Jadi dalam masalah ini, apa kata orang tua kedua wanita ini? Ada yang menyebutkan kedua orang tua wanita ini namanya Nabi Syuaib, Apa kata orang tua dari kedua wanita ini? Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Sesungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku ini. Jadi bukan dua-dua, satu saja, salah seorang dari kedua putriku ini. Ala an ta'jurani, yaitu dengan ta'jurani thamaniya hijaj, yaitu engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran famin nafsik famin 'indik. Kalau seandainya kamu mau genapkan selama 10 tahun, yaitu terserahmu. Jadi di sini orang tua dari wanita ini menyatakan, kamu nikah dengan anak saya, maharnya dengan cara bagaimana? Kamu mengembala, bekerja denganku selama 8 tahun. Kalau kamu mau mengambil sampai 10 tahun, itu terserahmu, itu lebih baik lagi. Dan Nabi Musa alaihissalam mengambil yang 10 tahun. Itulah dijadikan sebagai mahar, yaitu sewa skill namanya, menyewa kepandaian, kepintaran atau dia dipekerjakan. Itulah ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Mungkin para pemirsa masih ingat kisah ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah dan dia menawarkan diri kepada Rasulullah, apakah Rasulullah berminat memperistrikan dia? Beliau ternyata tidak berminat. Kemudian salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, apabila Anda nggak berminat, nikahkan dia dengan aku. Di akhir kisah ini, Rasulullah SAW menikahkan wanita tadi dengan sahabat tadi yang mengatakan kalau Anda nggak berminat, nikahkan dia denganku. Dengan apa? Yaitu Rasulullah mengatakan, idhab faqad ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Pergilah, sesungguhnya aku telah nikahkan kamu dengan Al-Quran yang ada padamu. Para ulama mentafsirkan yaitu dengan mengajarkan Al-Quran, dengan mengajarkan si wanita Al-Quran. Itu yang kedua, yaitu al-ijarah. Maharnya yaitu berupa menyewa si mempelai laki-laki. Yang ketiga ikhwah, bisa juga berupa kemerdekaan. Kemerdekaan. Di mana seorang pria ketika dia bertemu dengan seorang hamba sahaya wanita, kemudian dia merdekakan wanita tersebut dan dia jadikan itu sebagai mahar nikahnya. Itu dibolehkan. Ini kejadiannya juga, kisah ini sudah kita dengar pada kajian-kajian lalu, yaitu kejadian pada kisah salah seorang istri Rasulullah SAW, yaitu Safiyah binti Huyai bin Akhtab, di mana Rasulullah SAW menikahi Safiyah ini dengan mahar memerdekakannya, dengan mahar memerdekakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu yang ketiga. Yang keempat, bisa juga mahar itu
berupa masuk Islamnya si laki-laki. Ya, masuk Islamnya si laki-laki. Misalnya ini si seorang laki-laki, seorang pria berniat untuk menikahi seorang wanita muslimah. Tapi kendalanya si pria ini adalah pria kafir. Tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan pria kafir. Kalaupun itu terjadi, maka akad pernikahannya tidak sah. Beda dengan sebaliknya. Seorang muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, yaitu yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Selebih itu nggak boleh. Misalnya si wanitanya Buddha, Hindu, Konghucu, Sinto dan lain-lainnya, nggak dibolehkan. Tapi kalau si wanita masih beragama Yahudi atau Nasrani, Yahudiyah atau Nasraniyah, maka boleh seorang laki-laki muslim menikahi wanita ini. Ingat, di sini syariat menyatakan boleh, bukan disunahkan. Anjurannya ya menikah dengan wanita yang baik-baik, yang pernah kita bahas di awal-awal pembahasan, di awal-awal episode. Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, dalam masalah ini, jika si wanita dilamar oleh seorang pria yang non-muslim, kemudian si wanita mensyaratkan, saya menerima kamu lamaranmu dan saya menerima kamu sebagai mahar, yaitu kamu masuk ke dalam Islam. Jadi nggak ada mahar lain selain si laki-laki masuk ke dalam Islam. Dan hal ini pernah terjadi ikhwah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yaitu dari Anas bin Malik qala tazawwaja Abu Talhah Umma Sulaim. Bahwasanya Abu Talhah menikah dengan Ummu Sulaim. Fakana sadaqa ma bainahuma al-Islam. Maharnya adalah dengan masuk Islamnya Talhah ke dalam Islam. Aslamat Ummu Sulaim qabla Abi Talhah. Karena sebelumnya Ummu Sulaim itu sudah lebih dahulu masuk Islam ketimbang Abu Talhah. Jadi Abu Talhanya masih kafir, Ummu Sulaim sudah muslim, sudah masuk Islam. Fa khatabaha. Lantas dalam kondisi seperti itu Abu Talhah meminang dan melamar Ummu Sulaim. Kemudian ikhwah, qalat, kata Ummu Sulaim, inni qad aslamtu. Loh, aku sudah masuk Islam. Ya. Aku sudah masuk Islam. Artinya enggak boleh saya menikah, wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang masih kafir. Fa in aslamta nakahtuka. Tapi kalau kamu masuk Islam, boleh kita menikah. Fa aslama fa kana sadaq ma bainahuma. Maka masuk Islamlah Abu Talhah dan itu sebagai mahar. Masuk Islamnya Abu Talhah itu dijadikan sebagai mahar ya untuk Ummu Sulaim. Demikian ikhwatiddin. Jadi ini dibolehkan ya, dibolehkan. Kemudian selanjutnya masih mengenai mahar. Adakah batas minimal dan maksimal? Ya, adakah batas minimal dan maksimal sebuah mahar? Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, tidak ada dasar ataupun dalil yang menyebutkan berapa jumlah minimal dan berapa jumlah maksimal dari sebuah mahar. Ya, kalau kita lihat maksimalnya, apakah ada maksimal? Nggak ada jumlah maksimal. Lantas apakah boleh mahar itu mahal? Nggak ada masalah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat An-Nisa ayat 20, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudh minhu syai'a. Kalau kalian telah memberikan kepada kaum wanita qintar, banyak harta, melimpah ruah harta telah kalian berikan kepada si wanita sebagai mahar, kalau sudah kalian berikan sebanyak apapun yang kalian berikan, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a.
Kalau sudah seperti itu, jangan kalian ambil lagi. Walaupun dia sedikit. Karena itu sudah menjadi hak milik si perempuan. Wa ataitum ihdahunna qintara. Kalian memberikan salah seorang mereka harta yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya boleh. Mahar itu mahal boleh. Ya. Mahar dengan misalnya 100 gram emas boleh, nggak ada masalah. Karena tidak ada batasan maksimal daripada sebuah mahar. Oh, maharnya sebuah pesawat Boeing 747 misalnya, silakan, ya, silakan, nggak ada masalah. Kalau memang si laki-lakinya mampu, silakan. Boeing 747 sebanyak 5 unit, silakan, nggak ada masalah. Ya. Jadi ikhwah, untuk mahar seorang wanita tidak ada batas maksimal. Ya, tidak ada batas maksimal. Demikian juga tidak ada batas minimal. Tidak ada batas minimal. Ya, kalau kita sudah katakan tadi bahwasanya mahar itu bisa berupa harta, bisa berupa sewaan, ya, menyewa skill si laki-laki, bisa juga berupa memerdekakan si wanita, ataupun juga berupa masuk Islamnya si laki-laki dari kafir ke Islam misalnya, itu sebagai mahar. Berarti memang tidak ada batas minimal, ya, selama dia masih punya nilai, ya, selama dia masih punya nilai nominal, nilai harga, dan diridhoi oleh si wanita, maka boleh dijadikan mahar, boleh dijadikan mahar. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kepada hadis yang tadi, di mana seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan dia fa'arad nafsaha, dia menawarkan diri untuk menjadi istri bagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memperhatikan si wanita ini dan ternyata beliau tidak berminat untuk menjadikannya sebagai seorang istri. Melihat Rasulullah SAW tak berminat, berdirilah seorang sahabat. Dia katakan, ya Rasulullah, apabila Anda tak berminat menikahinya, nikahkan dia dengan saya. Lantas Rasulullah SAW menyuruh sahabat tadi untuk pulang dan mencari apa saja yang bisa dijadikan sebagai mahar. Dia pun pulang, dia cari-cari, ternyata tak ada. Dia datang, balik. Ya Rasulullah, nggak ada ya Rasulullah untuk jadikan mahar. Kemudian kata Rasulullah, coba pulang dan cari, walaupun hanya sebentuk cincin yang terbuat dari besi. Ya. Walaupun sebentuk cincin yang terbuat dari besi. Dari sini juga para ulama ada yang menyebutkan bolehnya memakai cincin dari besi, sebagaimana kita telah bahas di sunnah-sunnah harian, ya, yang judulnya sunnah yang terkait dengan memakai cincin. Baik. Maka dia pun pulang. Ikhwah, cincin dari besi itu kan murah harganya. Bukan dari emas, bukan dari perak, bukan, tapi dari besi. Akhirnya dia pun pulang. Dia cari-cari, semoga adalah cincin yang terbuat dari besi. Ya, cincin yang paling murah ya itulah. Yang paling murah cincin yang terbuat dari besi. Baik, pulanglah dia. Ternyata qadarullah masyafa'ala. Cincin yang murah yang hanya terbuat dari besi pun tak punya. Dia datang lagi, ya Rasulullah, tidak ada. Lantas kata Rasulullah, kalau tidak ada jadikan sebagai mahar, terus gimana jadinya aku nikahkan kamu dengan dia? Lantas sahabat tadi teringat sepotong sehelai kain sarung yang sedang dia pakai. Bayangkan ikhwafiddin, sahabat tadi hartanya sehelai kain sarung yang sedang dia pakai. Teringat dia dengan kain sarung yang sedang dia pakai. Lantas dia berkata, ya Rasulullah, gimana kalau kain sarung ini yang kujadikan sebagai mahar? Apa kata Rasulullah? Kalau kamu berikan itu kain sarung sebagai mahar, terus kamu mau pakai apa? Kalau kamu pinjam kain sarungnya, mau kamu pakai, dia pakai apa?
Kalau dia yang pakai kain sarungnya, terus kamu pakai apa? Terdiamlah sahabat ini. Ya. Terdiam, terduduk, karena dilihat tidak ada harapan mau nikah, dia pun pergi. Ketika dia pergi dipanggil Rasulullah, coba panggil dia, panggil. Rasulullah tanya, apakah kamu ada menghafal Al-Quran? Maka sahabat tadi pun menyebutkan surat-surat panjangnya, Al-Baqarah, Al-Imran. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, angkahtu, yang tadi yang kita sebutkan tadi. Idhab faqad angkahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Pergilah, ya, aku sudah nikahkan engkau dengan dia dengan Al-Qur'an yang ada pada dirimu. Artinya dengan kamu mengajarkan dia Al-Qur'an. Jadi ikhwah, yang namanya mahar, kalau memang benda tersebut murah, yang nggak ada masalah. Ya, seperti cincin besi tersebut yang disebutkan dalam hadis. Jadi intinya tidak ada batas minimal. Ya tentu janganlah kita nanti apa maharnya, kita ambil pasir samping rumah, itu pun punya tetangga. Ini saya jadikan sebagai pasir segenggam ini jadikan sebagai mahar. Ya tentunya itu tidak layak. Itulah ikhwah. Jadi jamaah sekalian, bahwa yang rojih bahwasanya tidak ada batasan untuk mahar. Baik batasan maksimal maupun batasan minimal. Kemudian bagaimana dengan mahar yang mahal? Apakah dibolehkan? Ikhwah, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, mahar mahal itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa, tidak diharamkan dalam Islam. Pernah ada satu kisah, ikhwah, rahimahullah wa iyyakum, di mana dari Sya'bi, di mana Umar bin Khattab berkhutbah. Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan orang-orang. Fahamidallah wa athna alaih. Umar bin Khattab memuji dan menyanjung Allah. Wa qala, dan berkata, ala la tughalu fi suduq nisa. Jangan kalian buat mahar-mahar yang mahal. Jangan kalian mempermahal mahar. Mempermahal mahar. Saya ulangi. Umar bin Khattab berkhutbah dan berkata kepada kaum muslimin, di depan kaum muslimin, jangan ada di antara kalian yang memahalkan mahar. Fa innahu la yablughani an ahadin saqa aktsara min syai'in saqahu Rasulullah aw siqa ilaihi illa ja'altu fadla dzalika fi baitil mal. Barang siapa yang aku dengar dia menetapkan mahar melebihi mahar yang pernah diberikan Rasulullah SAW kepada istrinya, maka sisanya itu akan aku sita dan akan aku berikan ke Baitul Mal. Ya, akan aku berikan ke Baitul Mal. Baik, kemudian summa nazalah. Setelah beliau memberikan khutbahnya di mimbar, beliau pun turun. Kemudian fa'arad lahul mar'ah min Quraisy, dan beliau pun didatangi oleh seorang wanita dari Quraisy. Dan wanita ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amir Mukminin," maksudnya Umar bin Khattab, "Kitabullah azza wa jalla ahaqu ayyuttaba au qaulak." Masya Allah, ini wanita cerdas. Ya, ini mak-mak cerdas. Ya Umar, ya Amir Mukminin, sebenarnya kita itu diwajibkan mengikuti kitabullah atau mengikuti ucapanmu. Insya Allah ya, tegas.
Yang kami mau ikuti itu wajib bagi kami itu sebenarnya mengikuti kitabullah, kata dari kitabullah, Al-Quran, atau mengikuti Anda. Apa kata Umar bin Khattab? Bal kitabullah azza wa jalla. Ya tentu yang kita ikut ya tentu kitabullah. Ya nggak sepadan antara, kalau ada pertentangan antara ucapan Umar radhiyallahu anhu dengan kitabullah azza wa jalla, ya tentu ya diikut kitabullah. Itu jawaban Umar. Famadzak, memang kenapa bu? Ini bahasa kita gitulah kira-kira. Memang kenapa bu? Qalat nahaitan nas anifan antughalu fi suduqin nisa. Barusan ku dengar Anda melarang menetapkan mahar-mahar yang mahal. Wallah azza wa jalla yaqul fi kitabih, sementara Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian wahai kaum laki-laki telah memberikan kepada kaum wanita mahar qintara, yaitu banyak harta yang melimpah. Jadi ibu ini mengatakan bahwasanya loh, Al-Quran gak ada membatasi berapa batasan maksimal, ya, nggak ada menyebutkan batas maksimal, karena Allah menyebutkan qintara, harta yang melimpah. Bagi seorang laki-laki yang memberikan mahar yang melimpah pada istrinya, ya nggak mempermasalahkan. Kenapa Anda mempermasalahkan kalau seandainya seorang wanita punya mahar yang mahal? Allah nggak mempermasalahkan, kenapa Anda mempermasalahkan? Faqala Umar, berkata Umar, kullu ahadin afqahu min Umar. Ada saja orang-orang yang lebih faqih, lebih faham ketimbang Umar. 2 kali sampai 3 kali. Ini menunjukkan ikhwah, Umar bin Khattab kalau sudah bertemu dengan dalil, Masya Allah, sami'na wa ata'na. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya para sahabat ada menyebutkan tentang Umar, wa kana waqafan 'ala dalil. Beliau adalah orang yang paling teguh memegang dalil. Ya, ketika ternyata ucapannya, aturannya bertentangan dengan kitabullah, walaupun yang mengkritik dia seorang emak-emak, ya, beliau terima dan betul, ibu itu betul. Ya, betul ibu itu. Jadi dalam masalah ini Umar nggak bisa ngomong. Kenapa? Dalilnya jelas. Sehingga kata beliau, ternyata banyak juga orang yang lebih faqih dibandingkan Umar. Summa raja ilal mimbar, lantas Umar balik ke mimbar. Naik mimbar lagi beliau. Faqala linnas, dan berkata, inni nahaitukum an tughalu fi sadaqil nisa. Sesungguhnya aku tadi melarang kalian memahal-mahalkan mahar wanita. Allah fala yaf'al rajulu fi mali ma badalahu. Maka janganlah seorang itu, ya, melakukannya kecuali jika sesuatu yang disanggupi oleh seorang laki-laki. Artinya apa ikhwah? Mahal nggak ada masalah, asalkan si mempelai laki-laki sanggup. Itu dia, ya, sanggup. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sebenarnya berapa sih mahar yang pernah diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mahar? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai dari Abu Hurairah, qala rajulun li rajuli tazawwaja imra'atan min ansar, ya, bahwasanya seorang laki-laki, Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki yang menikahi wanita dari Ansor, ala kam tazawwajtaha, memang berapa mahar yang engkau berikan kepada si wanita tersebut? Qala arba'u awaq, yaitu 4 awthuq, ya, 4 awthuq, 4 auqiyah. Setengah auqiyah itu ikhwah sebanyak 500 dirham. Ya. Qala lahun Nabi sallam ala arba'i awaq, 4
auqiyah ka'annama tanhatuna min urdi fil hadzal jabal. Seolah-olah beliau seperti sedang memahat sebuah gunung. Artinya, wah mahal gitu, mahal. Artinya apa ikhwah? Ya kalau dia sanggup gak ada masalah. Ya kalau di kita kan ada yang maharnya itu dengan satuan emas gram, ada yang mayam. Ya, ada yang mayam. Nggak pakai gram lagi, satu mayam itu sekitar 3,3 gram. Seperti suku Aceh misalnya. Ya. Banyak di antara gadis-gadis mereka menetapkan mahar, ya wali-wali dari kalangan gadis-gadis Aceh menetapkan pakai maharnya pakai mayam. Bisa sampai 30 mayam. Bahkan 3 hari yang lalu saya ngobrol dengan seorang dokter gigi yang baru menikah. Maharnya 30 mayam. Masya Allah. 30 mayam. Ya. Berarti 30 kali 3,3 gram. Hampir 100 gram emas. Sekarang emas lebih kurang 1 gram 900.000. Insya Allah kan mahal. Ya, enggak masalah ikhwafiddin. Ya, enggak masalah kalau si laki-lakinya sanggup. Kalau si laki-laki sanggup. Baik. Lantas apa ukuran sanggup enggak sanggup di sini ikhwah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, khairus sadaq aisaruha. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Ingat, ya, yang paling mudah, bukan yang paling murah. Ingat itu. Khairus sadaq, sebaik-baik mahar yang paling mudah diberikan oleh sang laki-laki. Jadi ini tergantung dengan kemampuan si laki-laki. Ya kalau si laki-laki dia sanggupnya yang mudah bagi dia maharnya seperangkat alat sholat, ya sudah itulah mahar yang terbaik. Seperangkat alat sholat pun berlevel-level kan. Ada yang seperangkat alat sholat yaitu mukena atau telekung, sajadah, apalagi atau beberapa item yang lainnya. Sajadah itu kan ada yang 35.000. Mukena atau telekung juga ada yang murah, ada yang hanya 50.000. Demikian. Al-Quran Mushaf misalnya, ya sudah harga-harga 200.000 misalnya. Total paling 300.000 atau 400.000. Ya kan, nggak sampai 1 gram emas. Ya kalau memang itu yang mudah bagi si laki-laki, maka itulah yang terbaik. Jadi ingat, yang paling mudah untuk si mempelai laki-laki, bukan yang paling murah. Itu dia. Ini yang harus kita yang harus kita camkan, ya. Ya, kalau seandainya si laki-laki seorang yang kaya raya, keluarganya kaya, dia mampu memberikan mahar kepada calon istrinya, yaitu berupa kebun sawit yang sudah berbuah, ya, yang sudah produktif sebanyak 50 hektar. Itu dia. Dan itu mudah bagi dia. Loh, gimana mudah? Oh, yang dia punya ada 1.000 hektar misalnya. Ya. Jadi berapalah bagi dia hanya yang 100 hektar itu diberikan kepada calon istri sebagai mahar. Mudah bagi dia, maka nggak ada masalah. Nah, demikian ikhwatiddin. Jadi bagi akhwat yang ingin menetapkan berapa mahar, perhatikanlah kesanggupan calon mempelai. Jangan sampai karena nggak sanggup memberikan mahar, ikhwannya sudah cocok, laki-laki sudah cocok, si perempuan sudah cocok, secara fisik sudah oke, ya, apalagi pendidikan sudah oke, secara agama sudah oke, keturunan sudah oke, sebagai terkait dengan harta juga oke. Tapi permasalahannya
kendalanya apa? Si perempuan ataupun keluarga perempuan itu meminta mahar terlalu mahal. Akhirnya bisa saja putus gara-gara mahar terlalu mahal. Bisa ikhwah. Ya. Makanya ada di beberapa negara itu mahar seorang wanita itu mahal sekali. Akhirnya apa? Para pemudanya akhirnya menikahnya itu sudah banyak jomblonya begitu. Ya kalau sudah seperti itu, kalau laki-lakinya nggak nikah-nikah gara-gara banyak terlalu mahalnya mahar, otomatis si perempuan pun banyak yang jomblo, banyak yang single, sudah perawan tua, 30 tahun, 40 tahun tak nikah-nikah. Kenapa? Nggak ada yang melamar. Kenapa? Nggak ada yang melamar. Mahal. Ya, maharnya mahal. Makanya ikhwah, dalam masalah ini ya, bagi ikhwan dan akhwat yang akan menikah, cobalah diskusikan masalah mahar. Berapa sanggupnya? Kalau seandainya si perempuan memberikan maharnya, misalnya, boleh nggak saya minta mahar misalnya 50 gram? Antum sebagai seorang laki-laki, boleh nego. Aduh, 50 gram kemahalan. Boleh nggak kalau hanya 5 gram? Nego saja. Ya, nego. Begitu. Ya, mudah-mudahan dia mau. Aduh, murah kali kalau 5 gram. Nego. Ya, mana tahu nanti sampai pada titik akhirnya 10 gram. Atau 7 gram. Atau di 15 gram. Jadi itu boleh dinegokan. Dinegosiasi. Berapa sepakatnya. Ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ikhwah, mengenai mahar ini, ketika diberikan oleh si laki-laki, ini punya siapa? Punya si perempuan, mempelai perempuan, ataukah punya walinya? Ikhwah, ini mutlak punya si perempuan. Ya. Jadi tidak ada hak si wali untuk mengambil mahar. Di sini tidak ada seperti human trafficking, menjual anak, nggak ada di sini. Karena uang mahar itu diberikan kepada si perempuan, punya dia mutlak. Nggak boleh si wali mengambilnya, memotongnya, ya. Memotongnya sekian persen, misalnya 50% untuk si wali, nggak ada di sini, ikhwatiddin. Kecuali jika memang izin daripada si mempelai wanita. Nah, ini kan bapak sudah buat pesta kena sekian puluh juta, boleh nggak bantu-bantu dari mahar? Misalnya maharnya 60 juta misalnya, boleh nggak kami ambil sedikit dari mahar? Oh ya nggak apa-apa pak, misalnya. Karena itu uang tersebut juga dikeluarkan untuk pesta si anak. Kalau memang sudah disepakati dan diizinkan oleh si anak, boleh, nggak ada masalah. Tapi main potong aja nggak dibolehkan. Ya, main potong saja maharnya nggak dibolehkan. Harus izin si mempelai perempuan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada satu hal lain yang penting untuk kita ingat, bahwasanya ya, mahar itu boleh ngutang. Ya, mahar boleh ngutang. Mau disebutkan dalam akad, mau tak disebutkan juga nggak ada masalah. Demikian, ya. Seperti di dalam akad misal disebutkan, aku nikahkan dan aku kawinkan kamu dengan fulanah binti fulanah dengan mas kawinnya misalnya, atau dengan mahar berbentuk uang sebesar 5 juta kredit selama 3 tahun, boleh, ya, nggak ada masalah. Jadi boleh mahar itu tunai, boleh dikredit, cicil juga boleh. Jadi nanti setiap bulan si istri lah minta, bang, cicilan mahar, begitu, cicilan mahar bang, demikian boleh. Demikian. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, beberapa perkara yang terkait dengan masalah mahar. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi para ikhwah, bagi para muslim muslimah yang memiliki pertanyaan, silahkan layangkan pertanyaan Anda di 08956113277778. 08956113277778. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang pria sudah datang untuk silaturahmi ke rumah saya Ustaz dan berniat melamar saya,
Tapi orang tua saya yang laki-laki tidak menyukainya Ustadz. Bagaimana ya Ustadz sikap saya sekarang dengan pria yang berniat melamar saya? Anti sabar. Ya. Sabar dan terus nego kepada orang tua. Jika memang anti sudah tertarik dengan si pria tersebut yang melamar anti, tertarik sudah, menurut anti dia perfect misalnya, pokoknya bisalah dijadikan sebagai imam, tapi ternyata orang tua laki-laki tidak menyetujui. Jadi bagaimana? Banyak berdoa kepada Allah, teruslah nego dengan ayah. Ya, nego dengan ayah. Namun pergi lari bersama si laki-laki dan nikah tanpa izin ayah, ya, maka hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Ayyu imra'atin nakahat min ghairi waliha fahiya batilah, wanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa walinya, tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nggak sah. Kalau mereka melakukan hubungan intim setelah akad yang nggak sah tersebut, maka itu perzinahan. Jadi banyak berdoalah kepada Allah, ngobrollah dengan baik dengan ayah, ya. Berilah alasan mengapa anti tertarik dengan dia. Demikian ikhwafidin. Kalau si ayah tidak juga mau, pokoknya ayah nggak setuju, ya sudah, ya banyak-banyak bersabar dan semakin kuatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah Ustadz, bagaimana dengan uang hangus yang diminta mahal oleh wali? Uang hangus, ikhwah, ada yang menamakan uang hangus, ada yang menamakan uang kasih sayang, ya. Ini sepengetahuan saya, uang ini digunakan untuk melangsungkan akad pernikahan di tempat si perempuan. Biasanya di tempat kita begitu. Jadi si mempelai laki-laki ataupun keluarga mempelai laki-laki membantu berlangsungnya pesta pernikahan di tempat si wanita. Itulah uang hangus. Demikian. Bagaimana kalau diminta mahal? Ya dinego. Ya. Berapa misalnya mereka minta? Oh, kami minta 100 juta. Nah, ini biasanya terkait dengan tingkat sosial keluarga si akhwat biasanya. Ya. Ada kan yang nikahnya maunya di rumah aja gitu, pakai tenda-tenda. Ada yang maunya di hotel. Ya hotel pun bertingkat-tingkat. Ada yang maunya di rumah-rumah memang spesial biasa saja tempat pernikahan, itu lebih murah lagi. Ya. Kalau hotel nanti hitungannya per porsi sekalian cateringnya. Misalnya kalau di Medan umumnya satu porsi itu 85.000. Demikian. Ini mau berapa orang yang akan diundang? Diundang bisa 500 orang, ya udah 500 kali 85.000. Itulah biaya untuk hotel sekaligus makannya. Biaya untuk tempat pernikahan sekaligus makannya. Biasanya dihitung bukan tempatnya, bukan penyewaan tempat, tapi porsi makanan yang diminta. Itu biasanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi otomatis ya di sini akan terjadi negosiasi. Ya, negosiasi. Misalnya terkadang begini ikhwah, terkadang itu nggak diminta, tapi mohon dimaklumi oleh keluarga laki-laki. Ketika ini dibicarakan ternyata nilai nominal yang disebutkan keluarga laki-laki itu dianggap terlalu murah. Ini bagaimana? Ya. Apakah dibolehkan? Ya. Ikhwah, mengenai ini uang hilang ini terkait dengan adat istiadat, tradisi kita. Ya, tradisi kita. Makanya ikhwah, ya tinggal bagaimana negonya. Tinggal bagaimana negosiasi antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Ada yang keluarga perempuan itu dia nggak mempermasalahkan, mau dibantu silakan, nggak dibantu ya silakan. Ini kami akan pestakan anak kami. Begitu. Ada yang memang sangat mengharapkan bantuan dari keluarga laki-laki untuk melangsungkan pesta pernikahannya. Itu ikhwah. Jadi tinggal
nego, hukum asalnya dibolehkan, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai tentunya kita sebagai orang yang bijak, jangan sampai gara-gara uang hilang terlalu mahal, akhirnya anak kita nggak jadi nikah. Satu hal ikhwatiddin yang perlu kita perhatikan bahwasanya kita sesuaikanlah pesta pernikahan itu dengan kemampuan. Jangan sampai kita itu melihat gengsi, prestis dalam melakukan pesta. Nanti akan kita bahas ini dalam yang kaitannya dengan walimah. Hal-hal yang nggak dibolehkan dalam walimah, yaitu apa ikhwatiddin? Kita memaksakan diri untuk melangsungkan sebuah pesta pernikahan mahal, padahal kita tidak sanggup. Berharap agar keluarga laki-laki yang membantu. Ternyata keluarga laki-laki juga nggak sanggup untuk memberikan uang hilang tersebut. Ujung-ujungnya bagaimana? Akhirnya anak kita nggak jadi nikah. Ini nggak dibolehkan tentunya ikhwatiddin. Ya, ini nggak dibolehkan. Karena Rasulullah SAW itu pernah beliau pesta pernikahan itu kan artinya makan-makan. Apa yang beliau lakukan? Minta para sahabat bawa makanan masing-masing. Insya Allah kan. Minta para sahabat bawa makanan masing-masing. Demikian ikhwatiddin. Jadi langsungkanlah pernikahan, pesta pernikahan, walimah itu sesanggup kita. Jangan memaksakan diri. Banyak yang melakukan ini pesta pernikahan karena gengsi, akhirnya hutang sana, hutang sini. Pestanya hanya 1 hari. 1 hari pun nggak cukup. Mungkin hanya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi hutang yang harus dicicil bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Kan menderita dibuatnya ikhwah. Ya, menderita. Terkadang penderitaan menyicil hutang ini dibebankan kepada malah laki-laki yang perempuan. Dibebankan kepada si anak yang menikah. Oleh karena itu ikhwah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Berapa kita sanggup melakukan pernikahan? Sanggupnya 12 juta ya 12 juta. Ya sanggupnya apalah 12 juta. Masak nasi goreng atau beli misalnya makan-makan pakai mie Aceh misalnya. Yang penting kan makan-makan. Itulah dia. Hindarilah yang namanya prestis atau gengsi-gengsian dalam masalah melangsungkan pesta pernikahan. Karena hanya akan merugikan kita. Allahu a'lam bishawab. Jadi ya jelas ini hukum asalnya boleh. Tapi jangan sampai gara-gara uang hilang terhambatlah anak-anak kita melangsungkan pernikahan mereka. Jangan sampai seperti itu ikhwah. Bismillah, Ustadz, ana fulanah dari Jakarta Barat. Ana mau bertanya, bagaimana hukum menerima lamaran ikhwan yang punya hutang puluhan juta? Beliau jujur tentang hal ini dan beliau bilang hutang tersebut ada karena pernah membatalkan kontrak kerja masih berjalan 4 tahun lagi. Beliau baru tahu di perusahaan tersebut ada manipulasi data, riba, dosa besar lainnya. Alhamdulillah beliau sekarang sudah hidayah sunnah dan lanjut kuliah ke STAI, Medan. Apakah nanti hutang tersebut tidak menjadi PR dalam rumah tangga ana Ustadz? Apakah harus melunasi hutang di perusahaan ribawi tersebut? Ikhwah, bagi ukhti rahimakillah, itu tinggal anti bagaimana. Apakah menurut anti ini akan menjadi PR besar atau menjadi masalah besar enggak nanti dalam rumah tangga anti? Demikian. Ya, karena ini hutang harus dibayar. Ya, hutang harus dibayar, apalagi dia sudah punya kontrak dan ada kesepakatan jika pembatalan kontrak maka dia akan terkena denda ini dan segala macam. Bagaimanapun dia akan ditagih. Akan terjadi penagihan. Kalau anti memperkirakan ini akan menjadi masalah besar dalam rumah tangga anti, ya, karena harus memikirkan sekian puluh juta, ya, merasa ini akan rumit ini, ya, apalagi dia ini juga belum bekerja, masih kuliah. Kalau kira-kira rumit, ya udahlah, ya cari yang lain. Masalahnya sekarang ini, apakah anti sudah jatuh cinta berat dengan dia? Itu masalahnya. Kalau nggak jatuh cinta ya sudah, ya cari yang lain saja yang lebih kecil mudorotnya. Ya boleh kan mencari
calon suami itu yang mampu, yang nggak ada banyak masalah, demikian. Yang bukan anak sulung misalnya, karena kalau anak sulung, lihat dia calon yang melamar ini anaknya paling besar, adik-adiknya ada 9 lagi masih kecil-kecil misalnya. Wah, dia mikir ini kalau nikah dengan saya, wah tanggung jawabnya belum punya anak sudah punya tanggung jawab adik misalnya. Kalau dia merasa ini akan banyak masalah ini, boleh dia menolak, nggak ada masalah, ikhwah. Ya, ini yang pernah kita singgung. Janganlah sampai jatuh hati, ikhwan, akhwat. Janganlah sampai jatuh hati sebelum menikah. Kalau nggak nanti akan menjadi masalah besar. Karena kita itu masih rencana menikah, belum pasti menikah. Allah yang tahu kepastiannya. Kalau kita sempat jatuh hati, ya, ternyata takdir menyatakan tidak jadi jodoh kita. Yang ini yang bermasalah. Akhirnya ada yang sampai stres, ada yang sampai nggak bisa tidur, ada yang sakit hati, ada yang ini segala macam. Kenapa? Karena sudah jatuh hati, sudah mencintai sebelum halal untuk dicintai. Ya. Dia sudah jatuh cinta sebelum halal untuk mencintai. Gak dibolehkan. Nanti setelah anti sah menjadi istrinya, maka jatuhkan hati anti sejatuh-jatuhnya. Dan itu cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Antum juga, wahai laki-laki, jangan jatuh cinta kepada seorang akhwat sebelum jadi istri. Kalau antum belum jadi istri, kemudian ada proses melamar seorang akhwat, gak jadi, gak ada masalah. Pindah ke wanita lain. Gak hanya satu kembang di taman, gak hanya sekuntum kembang di taman, masih ada kembang-kembang yang lain yang bisa siap dipersunting. Begitu, freedom, merdeka. Demikian juga anti, gak hanya seekor kumbang di taman yang terbang siap mengisap madu, banyak kumbang-kumbang yang lain. Tapi kalau sudah jatuh cinta, di sini masalahnya. Jadi masalah stres, masalah gak bisa tidur, masalah terbayang-bayang, apa yang dilihat terbayang dia, itu kan gara-gara masalah hati yang salah menempatkan cintanya. Itulah permasalahannya. Jadi kalau anti merasa ini, ikhwan, banyak masalah kehidupannya, anti nggak kepingin terlibat dalam kehidupan tersebut, masalah tersebut, ya sudah, jangan terima, tolak. Demikian, ya. Itu hak anti. Tapi kalau anti, udah bang, saya siap berjuang, pokoknya sama-sama kita akan melunasi hutang abang, fadhol, silahkan nikah dengan dia. Begitu. Jadi nggak ada masalah dalam kalau si laki-laki punya masalah seperti ini. Tinggal anti siap nggak bakal rumah tangga yang akan punya beban. Sebelum rumah tangga sudah punya beban, itu hutang yang demikian banyak. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana memohon nasihat. Ana sedang pesimis untuk menikah. Qadarullah, ana baru saja operasi penyakit kista dan salah satu ovarium ana diangkat. Ana merasa down, ditambah mendengar kata susah untuk menikah kalau sudah memiliki riwayat penyakit serius. Tolong berikan ana nasihat agar ana tidak terus pesimis seperti ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Wa fiki barakallah. Ukhti yang ada di sana, ya, jangan pesimis. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah putus asa atas rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada seorang yang putus asa atas rahmat Allah kecuali dia orang kafir. Inna rahmatullah wasi'. Rahmat Allah itu sangat luas, ikhwah. Ukhti, rahmat Allah sangat luas. Anti jangan berputus asa, jangan pesimis. Doa kepada Allah, ya, dan berobatlah. Demikian. Siapa katakan bahwasanya sulit menikah? Kalau Allah mau, Allah katakan kun, jadi semua, fayakun. Kalau Allah takdirkan jadi. Makanya minta kepada yang mengatur seluruh alam ini. Kalau ada yang mengatakan kamu nggak akan bisa punya anak, siapa bilang nggak bisa punya anak? Bukan dokter itu yang ngatur orang punya anak. Bukan mereka yang ahli profesor
Objin itu yang bisa mengatur orang, menentukan bisa dan tidak punya anak. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Seorang yang mandul sekalipun, yang dinyatakan dokter mandul, Allah katakan subur. Dan itu enggak sulit bagi Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu yang tak dikenal. Qala salamun qaumun munkarun. Ya, kata tamunya assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Ibrahim pada kaum yang mungkar. Mungkarnya artinya enggak dikenal. Kemudian faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke belakang dan datang membawa daging anak sapi muda. Itu dia. Kemudian dalam ayat tersebut fabasyarnahu bighulamin alim. Kami beri kabar gembira Nabi Ibrahim dengan akan punya anak yang alim. Kemudian fa'aqbalat imra'atun fi sardin fasaqqat wajhaha wa qala ajuzun akim. Tiba-tiba keluar dari dalam. Dia mendengar percakapan tamunya bahwasanya Nabi Ibrahim akan punya anak. Sambil memukul-mukul wajahnya, ya, dia katakan, aku itu sudah tua dan aku mandul. Aku sudah tua dan aku mandul. Gimana aku punya anak? Nah, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menentukan, kun jadi. Dan ternyata Nabi Ibrahim akhirnya punya anak. 2 lagi anaknya. Ya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ukhti fillah, barakallahu fik, jangan mudah putus asa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah. Allah Maha berkuasa melakukan apa saja. Ya. Apa saja yang mustahil bagi orang. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah berusaha jika memang ada mendengar ada obat yang bagus yang kira-kira mujarab, lakukanlah. Tadawu, kata Rasulullah. Tadawu, berobatlah. Rasulullah juga mengatakan innallaha lam yanzil dawa illa anzala ma'ahu la yanzil da illa unzila ma'ahu asy-syifa. Semuanya Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga bersamanya ada obatnya. Jadi tidak ada penyakit di dunia ini kecuali ada obatnya. Termasuk corona ini. Mau flu burung, flu babi, apalagi apa saja, itu pasti ada obatnya. Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali ada obatnya. Fa'alima man alima, yang tahu-tahu, jahila man jahila, yang tahu-tahu, yang enggak tahu. Nah, demikian. Jadi ukhti fillah, janganlah putus asa. Jangan putus asa, ya. Jangan putus asa. Mendekatlah terus kepada Allah. Tempuh, hadapi dunia ini dengan cerah. Hadapi dunia dengan semangat. Semangat baru untuk terus mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatkan hidup untuk apa? Agar kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan putus asa. Assalamualaikum Ustadz, saya remaja berusia 19 tahun. Boleh nggak saya menikah? Sementara saya kalau dilihat-lihat belum ada bakat memimpin. Terima kasih. Ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui, masalah bakat nggak bakat itu, ya, masalah bakat nggak bakat nggak terkait dengan usia. Berapa banyak orang sudah usia 30 tahun, 40 tahun, tapi tingkah masih anak-anak. Demikian. Berapa banyak orang yang sudah sangat dewasa tapi tak bertanggung jawab terhadap anak dan keluarganya. Yang dibutuhkan ini pemimpin. Pemimpin itu bukan yang penting wibawa, bukan itu. Gak penting kita wibawa. Yang penting kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Demikian. Menjaga image, jaim, jaga image, kemudian wibawa, kemudian nikah sebentar dia lari tinggalkannya istrinya. Tinggalkannya anaknya setelah istrinya melahirkan. Ini bukan pemimpin. Jadi pemimpin itu ikhwah apa? Bukan gaya, bukan penampilan, bukan itu pemimpin. Yaitu yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Yang ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang terpenting. Bisa enggak? Dan ini tidak ada kaitan dengan usia.
Nggak ada. Ada orang lebih bertanggung jawab. Dia masih usia 20 tahun, tapi lebih bertanggung jawab ketimbang laki-laki yang berusia setengah abad 50 tahun. Demikian. Jadi, nggak ada kepemimpinan itu terkait dengan usia. Memang biasanya sih, yang lebih senior lebih pengalaman. Iya, tapi itu kaedah tidak harus seperti itu. Banyak juga yang sudah senior, tapi masih bertingkah seperti anak-anak dalam bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ada yang masih muda tapi Masya Allah, ya, dia sangat perhatian, dia sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Jadi kalau antum mau menikah, silahkan carilah akhwat yang bisa dipimpin, ya. Carilah akhwat yang bisa dipimpin. Kemudian belajarlah, karena hidup itu terus memerlukan belajar. Seorang laki-laki ketika dia mau menikah, dia belajar. Seperti belajar pranikah ini. Ketika dia sudah menikah, dia belajar menjadi suami. Ketika istrinya hamil, dia belajar jadi suami yang dimana yang dia hadapi adalah istri yang sedang hamil. Ketika si istri sudah melahirkan, dia mulai belajar menjadi seorang ayah yang memiliki anak yang baik. Itu bagaimana sikapnya. Ketika si anak sudah mulai besar, usia 2 tahun, dia harus belajar lagi bagaimana cara menghadapi si anak yang 2 tahun dan bagaimana menghadapi istri yang baru punya anak ini. Dia mulailah si anak tumbuh, remaja, mulai banyak pemberontakannya. Dia mulai lagi belajar bagaimana cara berhadapan dengan anak yang usia remaja seperti itu. Demikian, kita nih hidup terus belajar, ikhwah. Ya, terus belajar. Demikian. Jadi, belajar itu sesuai dengan apa yang memang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Demikian. Saya kira itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.